Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya para pecinta burung-burung masteran, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kicau Masteran. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Untuk video kali ini tak konfirmasi ya, bahwasanya saya pengen nyetak lagi dari nol ya, cigun yang sengaja dibuat konten nantinya sampai dia beranjak dewasa, sampai dia mau gacor dor ngebrem. Saya punya satu. Nah, itu masih ngeloloh ya, masih bantu loloh, belum mandiri ya. Terus nanti sore juga insya Allah saya beli lagi satu lagi buat cadangan, antisipasi kejadian yang tidak-tidak. Karena gini bro, mengingat cuaca belakangan ini ekstrim, kadang hujan ya, kadang panas ya, dinginnya super ya, burung-burung kecil itu kan rentan kalau kondisi seperti ini, seperti sekarang ini. Yang jelas saya beli cigun ini memang tujuannya buat konten ya, beli cigun anakan ini tujuannya buat konten, berbagi kepada kita semua, kepada sampean semua tentang bagaimana upaya-upaya rawatan saya cigun dari nol sampai dia mau gacor dor ngebrem panjang, mulai dari konsep pemasteran ya nantinya. Yang jelas dalam video kali ini aku cuma pengen berbagi masalah upaya rawatannya dulu. Besok-besok kita bahas masalah bab pemasteran. Oke, saya turunkan dulu cigunnya, gila ya. Kita lanjut begini teman-teman ya. Jadi begini, cigun ciblek gunung. Tentu berbicara ciblek gunung seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali dalam video saya sebelum-sebelumnya mengenai dasar-dasar cigun yang bisa ngebrem AK47 rapat-rapat. Karena dari teman-teman juga banyak yang tanya ya, MH bang, kalau MH itu bisa nggak ngebrem? Bisa atau nggak bisa? Sebenarnya ini sifatnya relatif ya teman-teman ya, relatif. Saya rasa kalau dari MH untuk bisa brem AK47 walaupun di mastery itu kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang lama. Karena dalam kapasitas saya, kapasitas burung-burung saya untuk cigun MH bisa ngebrem itu, bahkan saya rawat MH loh ya, 1,5 tahun itu pun belum ngebrem ya. Yang ngebrem cigun MH bawaan, alasan ya asli suara cigunnya ya, bukan brem AK47. Kalau brem yang AK47 asli itu kan rapat bro ya, rapat ya. Sama bisa cek video-video saya banyak ya, cigun brem AK47 saya punya soalnya ya. Tapi sebelumnya tak info dulu teman-teman, burung ini ya, burung ini usia belum ada 1 bulan ya teman-teman ya, belum ada 1 bulan. Burung ini ya notabelenya masuk di sini ya wis nangkring ya, nangkring tapi belum mandiri, jadi masih bantu loloh ya. Dan kebetulan menurut prediksi saya juga burung ini ya jantan karena belirik teman-teman, belirik motif kepala itu. Ini prediksi lah ya, ini prediksi. Hal-hal seperti ini harus dipertegas ya, biar tidak tercipta pembodohan seperti teori-teori yang selama ini berkeliaran ya, ngomongnya klaim-klaim ngono kae. Jadi prediksi ya prediksi, asumsi ya asumsi, ini prediksi saya, asumsi saya itu belirik kepala teman-teman. Dan ini bisa dilihat kalau ada perbandingan. Kalau kita cuma punya satu itu ya sulit untuk mengamati, untuk memprediksi sulit kalau punya satu. Tapi kalau punya dua ada perbandingan ya, ada jantan, ada betina, itu kita bisa membandingkan nanti karena belirik corak kepala itu kelihatan. Dan ketambahan juga kata orangnya, kata yang punya ini itu juga bisa dilihat dari kakinya, katanya begitu. Cuma bagaimana penjabarannya seperti apa, aku belum bisa memetik pemahaman yang simpel. Coba nanti orangnya kan datang ke sini, tak kok nih mana, oke? Kalau saya sih sekedar memprediksi dari kepala ya teman-teman ya, kepala, peraupan ya, peraupan itu feeling aja ya, asumsi juga, prediksi juga. Peraupan ini fish ya. Jadi main tebak-tebakan itu. Terus berbicara mengenai upaya rawatan ya, Rek ya. Upaya rawatan untuk cigun ini dari kemarin ya, dari kemarin burung ini juga masih pakai kroto, masih pakai UK ini tadi ya. Kalau UH jangkrik pasti ya, karena saya itu ngerawat burung UH jangkrik itu menjadi poin utama loh ya, UH sama jangkrik. Makanya ketika di luar sana ada orang ngeklaim bahwasanya UH itu membuat burung
katarak, ini semua saya bantah karena itu adalah EF yang sering saya pakai gitu loh. Dan fakta nyata semua burungku nggak ada masalah gitu. Kembali ke topik mengenai upaya rawatan saya ya. Kalau berbicara upaya rawatan saya, dari pagi untuk cigun-cigun usia segini jemur setiap hari teman-teman ya, 15 menit, 20 menit tergantung sikon kondisi cuaca di rumah saya. Kalau pas misalkan mendung ukur-ukur, kadang panas kadang enggak, mungkin bisa sampai setengah jam atau mungkin setengah jam lebih. Tapi kalau panasnya menyengat paling 10-15 menit cukup bro. Setelah dijemur angin-angin, habis itu masuk rumah tanpa kerodong ya. Karena usia masih segini ya bro ya, usia masih segini. Dan itu full pemasaran teman-teman, full pemasaran. Pemasaran asli dari burung ada, pemasaran MP3 juga ada. Hanya saja kalau berbicara pemasaran MP3 itu saya pakai cigun suara yang Brom AK47 dan tak kasih suara gemericik air. Dan itu pakai sistem jeda ya teman-teman ya, bukan yang loss 24 jam di masteri seperti itu enggak ya. Itu pakai sistem jeda. Sama halnya kayak saya memasteri burung-burung saya yang lainnya. Saya coba jabarkan lebih spesifik lagi tentang masalah upaya rawatan ya. Mengenai asupan. Pagi burung ini, burung-burung dengan usia seperti ini, saya pakai takaran jangkrik pagi itu perutnya aja loh ya, perutnya aja itu pagi 5 itu jangkrik kecil-kecil 5, pagi 5, UH-nya 2, tak kasih UH yang putih baru ganti kulit. Nanti siangnya tak kasih krotonya dikit. Terus sorenya juga tak kasih jangkrik 2, UH-nya 5, tak balik. Itu rata-rata begitu bro, rawatanku untuk merawat burung-burung seperti ini yang dalam konsep belum mandiri. Lantas upaya untuk memandirikan burung seperti ini gimana? Burung-burung cigun, burung-burung ciblek itu memandirikan burung seperti ini tidak sesulit memandirikan sri gunting ya. Sri gunting, kalau sri gunting itu sulit bro, karena semua nanti gini kan, sri gunting itu datnyang ya, kadang enak, kadang doko ini kotop lahap, kadang-kadang enggak. Kalau di saat dia sedang tidak lahap, kita lepas kontrol, menggantungkan pada pur ya, walaupun sudah pur total, bisa aja lama-lama kalau kecolongan tuh mati, bisa aja bro. Lah lagi ini malah turu ya. Karena burung anakan ya bro ya, jadi ini bro sifatnya bro ya. Nah, jadi gini teman-teman, mengenai burung seperti ini, upaya supaya burung itu cepat mandiri gimana? Sebenarnya main tarik ulur ketika kita nyuapin burung ya, ketika kita ngelola burung, kita main tarik ulur perasaan. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh simpel. Gini, nanti sampean bisa cek di Facebook ya, detailnya ada. Saya sudah upload video waktu ngelola tadi pagi, ngelola sore juga tak tunjukkan semua di Facebook, ada semua. Sampean cek di Facebook. Ini kali ini tak tunjukkan, oke? Oke teman-teman ya, jadi gini teman-teman. Nah, ini sekedar contoh aja teman-teman ya, contoh ya. Nah, nanti sampean bisa terapkan berdasarkan keadaanmu, pola pikirmu ya. Nah, gimana ini saya pakai UH ya teman-teman ya, pakai UH yang ganti kulit. Jadi begini, mode yang tak maksud tarik ulur itu ditahan dulu, nggak langsung dikasihkan. Jadi biarkan dia tuh punya insting dulu, dibuat mainan terus, biarkan dia memangsa. Nah, ini loh Rek ya. Jadi buatlah tarik ulur. Jadi biarkan kita itu melatih instingnya dia, ini makanan, biarkan dia tuh mau mengejar, mau meraih makanannya gitu loh. Itu aja. Jadi nanti burung itu insya Allah cepat mandiri, makan sendiri. Setelah itu nanti sisanya kalian taruh cepuk, makannya dia campur dengan pur leopard. Kalau saya begitu bro ya. Nah ini kan dibuat mainan bro. Nah ini kan instingnya, kita melatih instingnya dia. Itu aja. Nah itu aja bro. Terus dikasih di dalam pur, pakai pur halus, dikasih ulet, uka, uha, atau mungkin kroto jadi satu ya enggak apa-apa. Nanti lama-lama dia juga akan cepat mandiri bro ya, untuk burung-burung seperti ini ya. Oke teman-teman ya, saya rasa itu video kali ini. Besok saya akan coba menjabarkan kaitannya dengan pemasteran ya, pemasteran seperti apa. Besok tak buatkan video lagi insya Allah ya, kalau nggak repot ya. Saya rasa itu dulu video kali ini. Semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.